Yah mau pakai jalur mana lagi mas? Cuman ada jalur ini doang gitu yang enak, yang dilalui. Ya tapi gitu pesan saya mas, jangan sesumbar kalau lewat sini. Soalnya teman saya belum lama nih, 2 minggu yang lalu itu meninggal mas karena masuk jurang. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar pendengar setia Unlogic Story? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat semua dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasangan seperti kalian dan nikmatilah cerita ini. Kali ini kita kedapatan cerita dari salah satu pendengar setia Unlogic Story, yaitu tentang perjalanan dari Jakarta menuju Bengkulu. Hampir gak bisa pulang ke dunia nyata. Ya, jadi suatu ketika Dimas, Andi, Lukas, JJ mereka lagi mau pergi ke kota Bengkulu dari Jakarta dan menggunakan jalur darat, menggunakan mobil. Mereka tuh lewat jalur barat, lewat sisi pantai Krui, Lampung. Sepanjang perjalanan gak ada yang aneh. Mereka jalan kisaran habis maghrib dari Jakarta menuju Lampung, penyeberangan itu gitu. Dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bangkauni. Dalam perjalanan semua keadaan sehat, dan mereka tuh sampai di Lampung kisaran jam 5 pagi. Karena di perjalanan itu penyeberangan lumayan cukup lama. Karena terlalu capek, akhirnya mereka berempat singgah dulu nih di salah satu rumah saudara si Lukas yang ada di Lampung gitu. Karena si Lukas punya saudara di daerah Lampung ini. Akhirnya setelah singgah dan beristirahat, melakukan aktivitas kayak seperti makan dan lain-lain gitu, mereka lanjut lagi perjalanan menuju Bengkulu. Posisinya jam 4 sore dari Lampung itu. Mereka lewat jalur barat, yang dimana mereka melewati sisi pantai. Jadi tuh lautnya itu laut lepas Samudra Hindia gitu. Dari Pulau Sumatera tuh kita lihat Samudra Hindia. Kita jalan, di sebelah kanannya tuh hutan dan sebelah kirinya itu laut lepas. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa kontrol kendali mobil itu kita bakal jatuh ke jurang, dan sebelah kirinya itu laut lepas. Nah pas di perjalanan nih ada yang aneh sama mobil mereka gitu. Kayak mobilnya tuh nggak ada tarikannya dan ngebul gitu. Keluarlah nih si Andi untuk ngecek mobilnya gitu. Lukas masih dalam keadaan tidur. Nah JJ tuh emang orangnya agak gimana gitu ya, bisa dibilang saklek lah. Di dalam mobil masih main HP aja tuh si JJ. Lihat yang seksi-seksi gitu lah. Akhirnya Dimas itu keluar untuk bantuin ngecek mobilnya. Ternyata mobilnya itu kepanasan. Kayak bisa dibilang itu ada bermasalah lah sama radiatornya. Radiatornya tuh hampir kering nih, gak ada airnya. Si JJ tuh disuruh untuk ambil air mineral, entah dari sungai atau manapun itu, yang penting air yang jernih. Akhirnya JJ tuh bantuin si Andi gitu. J, bantuin lah gitu, si Andi bantuin cari air gitu, anterin tuh gitu si Dimas gitu. Udah, akhirnya si Dimas sama si JJ tuh nyari air itu ke hutan itu. Mana tahu mereka ketemu sungai atau apapun itu ya. Karena kan di sebelah kiri itu kan laut. Posisi mobil mogok tuh di jalan yang sangat sepi banget gitu. Bahkan untuk penerangannya aja sangat minim. Bisa dibilang gak ada sama sekali gitu. Jadi kanannya hutan, kirinya laut lepas. Mungkin sebagian pendengar kalau di sini ada yang tahu jalur barat pantai Panjang Krui itu sebelum jalannya bagus, keadaannya tuh begitu dah. Jalannya rusak, tempatnya gelap, sebelah kanannya hutan dan sebelah kirinya penuh dengan jurang. JJ sama Dimas ke dalam hutan tuh buat nyari air di dalam sungai atau apalah gitu. Sementara Andi sama Lukas itu di mobil. Mas, pelan-pelan dong, gak usah buru-buru nih gitu. Iya, coba untuk nyalain senter. Kata si Dimas, HP lo aja J yang nyalain senter gitu. Karena si Dimas nih gak bawa HP gitu. Oke bentar, dapatlah dia tuh aliran air kayak di sungai gitu. Alirannya menuju laut lepas. Turunlah si JJ ke bawah buat ambil air itu, masukinnya ke dalam botol mineral. Setelah mereka udah dapat air, si Dimas kebelet kencing tuh. Tunggu J, gue mau banget beser nih. Yakin lo mau beser di sini?
Kata si JJ, gimana dong, gue udah gak tahan nih gitu. Setelah lu lah gitu, kata si JJ. Yaudah, gue ngencing dulu nih. Terus kata si JJ bilang gini, yakin lu mau ngencing di tempat kayak gini, di pohon yang gede gini gitu? Udahlah, biarin lah, lillahi ta'ala aja, dia bilang gitu. Ya udah tuh si JJ sambil dengerin musik biar nggak sepi-sepi banget gitu kan. Mas, udah belum? Lama banget lu gitu. Ye, bawel lu. Ya udah buru. Dimas sama si JJ udah sampai tuh di mobil. Lukas sama Andi yang lagi santai ngerokok bilang, lama banget lu, dari mana aja sih gitu. Lah kan ambil air gitu. Di mana emangnya gitu. Di bawah, ada tuh di sungai. Pas Andi buang puntung rokok gitu ke bawah mobil tuh kayak ada yang aneh gitu. Kan posisi kap kan kebuka gitu ya. Posisi kap kebuka ke atas, pas dia intip dari kap mobil itu kok kayak ada perempuan gitu di dalam mobil itu. Mobil yang mereka kendarain tuh kayak semacam mobil wagon gitu. Mobil wagon, ya mobil-mobil wagon tahun 2000-an lah. Sontak deh si Dimas bilang ke JJ, cuy, lu di dalam bawa cewek dari mana gitu. Hah, cewek gitu. Cewek mana nih gitu, kata si JJ. Halu kali lu, itu di dalam gitu. Nah, pas dilihat lagi cewek itu udah gak ada. Terus kata si Dimas, yang bener lu. Nah, rame tuh di situ mereka tuh kayak, lu halu lu, kecapean kali gitu. Ya udah tuh, akhirnya nggak dihirauin masalah cewek itu, biarin lah gitu. Mungkin dia kecapean atau gimana, atau cuman buat nakut-nakutin mereka bertiga doang gitu. Jadi dia ngomong lagi, gue beneran liat cewek tadi di jok belakang gitu. Udahlah, ayo udah tengah malam gini nih malah ngomongin cewek gitu. Lanjutlah mereka tuh jalan lagi tuh. Nah, masih di jalur barat nih. Kebetulan kan ada rumah makan ya di sana ya. Akhirnya mereka tuh berhenti tuh buat istirahat sambil makan ataupun ngopi lah gitu. Nah, ketemulah nih sama rombongan pengantar logistik. Pengantar logistik lagi pada makan juga, memberhentikan mobilnya di warung itu gitu. Nah, jadi salah satu dari mereka itu ada yang cerita nih, salah satu supir logistik itu cerita sama si Andi. Nah, Andi bilang, "Pak, dari Jakarta juga?" gitu. Iya nih, saya dari Jakarta mau antar logistik gitu ke daerah Sumbar. Emang gimana Pak, Bapak mau nganter gitu? Ya kurang lebih dia mau nganter tuh daerah-daerah kisaran Palembang gitu. Cuman dia lewatnya jalur barat gitu. Saya juga dari Jakarta sih Pak gitu, kata si Andi. Saya mau ke Bengkulu. Pak, kalau misalkan mau ke Bengkulu itu masih jauh gak sih Pak gitu dari sini? Si Andi bilang ke supir itu, wah masih lumayan mas, adalah 5-7 jam lagi. Wah lumayan juga ya. Enak sih, lewat jalur mana nih mas gitu, kata si Andi. Yah, mau pakai jalur mana lagi mas, cuman ada jalur ini doang gitu yang enak, yang dilalui. Ya tapi gitu pesan saya mas, jangan sesumbar kalau lewat sini. Soalnya teman saya belum lama nih, 2 minggu yang lalu itu meninggal mas karena masuk jurang. Hah? Masuk jurang pak? Iya, jadi teman saya tuh ngelihat jalan tuh bercabang gitu. Ada yang lurus, ada yang belok gitu. Nah, si kenek ini alhamdulillahnya selamat dari kecelakaan itu. Cuman supirnya nggak selamat. Dia bilang cerita tuh ke saya, ketika dia lewatin jalur itu, supir ini ngambil jalur yang lurus, padahal jalurnya itu belok. Ketika dia ngambil jalur yang lurus, dia akhirnya masuk jurang. Kira dia meninggal, tewas di tempat. Alhamdulillahnya tuh keneknya masih bisa nyelamatin diri gitu. Itu sih sedikit cerita gitu dari teman saya. Andi langsung diem tuh. Waduh, mana baru pertama kali lagi gue liat sini nih gitu. Ya udah, akhirnya si Andi tuh ngobrol sama temen-temennya gitu kan. Dia balik lagi, Pak, saya boleh nggak Pak iring-iringan nih sama Bapak gitu sampai pemberhentian berikutnya lah Pak, di mana aja boleh gitu. Terus kata si supir ini, ya udah boleh mas, bareng aja nanti sama kita. Tapi saya masih ngerokok lagi nih gitu, 10 menitan lagi lah kita jalan ya. Oh iya pak, makasih ya pak gitu. Andi langsung samperin tuh temen-temennya ya kan. Guys, nanti kita bareng ya jalan sama teman-teman orang logistik ini gitu. Soalnya perasaan gue agak gak enak sih, takutnya di jalan nanti ada apa-apa lagi kan kayak tadi, kayak begal dan sebagainya. Mungkin kalau ada orang-orang lain kita bisa lebih safe gitu. Ya nggak apa-apa sih, gue mah lanjut aja gitu kata Lukas. Akhirnya mereka setelah ngerokok ngopi jalan lagi tuh iring-iringan kan. Perjalanan tuh bener-bener sepi banget dan penerangannya tuh cukup minim. Mungkin bisa dibilang 100 meter tuh baru ada lampu, 100 meter tuh baru ada lampu. Lampunya itu lampu-lampu bohlam yang orange gitu. Jadi tuh kalau misalkan bisa dibilang ya,
Itu suaranya tuh cuman suara jangkrik, suara ombak yang besar gitu, sama suara angin gitu. Lukas ya kan duduk di bangku depan, Andi nyetir, JJ sama Dimas tuh di belakang. Posisi Dimas tuh tidur, JJ masih main HP aja, Lukas di depan. Nah, Lukas dari kaca spion tuh ngelihat kayak semacam sosok. Sosoknya tuh kayak kuntilanak terbang di samping mobilnya gitu. Di sambil nempok pahanya si Andi tuh. Kenapa men? Gitu. Kata si Andi. Lihat spion. Kenapa? Kiri lo tolol. Gitu. Ah anjing apaan itu? Kuntilanak Di. Bangsat lu. Yang bener tuh. Itu kuntilanak di belakang mobil kita. Nah posisi mobil logistik tuh kan ada dua ya. Ada yang di depan sama yang di belakang. Nah tiba-tiba yang di belakang tuh nyelip mobil kita gitu. Mereka tuh kenceng-kenceng banget gitu bawa mobilnya. Bisa dibilang nih mobilnya si Andi itu ketinggalan jauh lah gitu di belakang. Nah mungkin si logistik itu ngelihat ada sesuatu juga kali di belakang mobil kita ya kan. Ya udah tuh, gue nggak tahu kenapa nih, ya kan ngerasa kayak mereka tuh ngebut banget gitu. Nah kuntilanak itu tuh nggak bertahan lama juga, kisaran 30 detik lah. Dia menghilang gitu. Ya udah, si Lukas bangunin si Dimas. Woi bangun woi bangun gitu. Ya udah mereka tuh kira bangun gitu kan. Udah sampai mana nih gitu kata si Dimas. Masih di Krui men. Lah kok nggak nyampe sih, ngobrol temenin gua gitu. Ya udah akhirnya mereka ngobrol tuh buat cairin suasana. Mobil logistik tuh nggak kelihatan gitu, tapi pas di setiap tikungan tuh kelihatan loh kayak cahaya gitulah, cahaya lampu mobil sedikit demi sedikit lah. Mereka pengen ngajakin bareng gitu iring-iringan tapi ninggalin gitu. Akhirnya dia juga coba ngebut tuh ya kan si Andi bawa mobil dap. Nah tiba-tiba nih dia ngerem mendadak. Buak aja ngerem mendadak, sontak dong si Dimas sama si JJ langsung ke depan gitu. Buak langsung kayak kelempar ke bangku depan gitu. Kenapa nih gitu? Wah anjing gitu. Kata si JJ, mata lu buta apa J? Dia bilang gitu. Kata si Andi, lu gak ngeliat tuh di depan mata lu apaan? Mana gue liat apa-apaan gitu. Lu gak ngeliat? Itu di depan gitu. Ada nenek-nenek nyebrang bego gitu. Ah yang bener lu. Gue gak ngeliat apa-apa gitu. Nah si Lukas, si Dimas, si JJ itu gak ada yang ngeliat apa-apa. Akhirnya si Andi turun buat ngecek ada nenek-nenek itu gimana gitu. Udah bentar gue cek dulu. Wah gila nih orang nih. Halo apa gimana dari tadi nih? Tadi lu ngeliat cewek. Si Andi nih ngecek nih. Kata si Andi kan turun kan. Nek gak apa-apa nek. Ya udah si nenek itu cuman bilang, nenek gak apa-apa. Apa nenek mau bareng kita dulu gitu. Maaf ya nek, tadi saya gak ngeliat kalau misalkan ada nenek mau nyebrang gitu. Nenek itu bilang ya kan, iya gak apa-apa. Emang nenek mau kemana nek gitu. Nenek mau ke pasar gitu. Pasar emang hari gini udah dibuka nek? Ada pasar di atas sana. Bener nenek gak mau ikut ke dalam mobil kita? Gak usah nak, gak usah. Hati-hati dalam berjalan, jangan ngomong macam-macam. Si nenek itu bilang gitu. Lanjutkan perjalanan, jangan hiraukan mereka yang ingin mencelakakanmu. Nenek itu bilang gitu ke si Andi. Ya udah nek, makasih ya nek pesannya, hati-hati gitu. Nah baik lagi tuh si Andi ke mobil. Posisi Dimas ini kan lagi duduk nih ngelamun gitu. Terus matanya melotot ke depan. Kata si JJ, jangan bercanda pak bos, lu mau bercanda mulu sih. Terus tiba-tiba Dimas tuh ketawa melengking banget tuh kayak kuntilanak gitu. Terus kata si Lukas ini dibilang ini kesurupan bro, ini kesurupan bro. Kata si Lukas, wah apa karena ini tadi akibat dia ngencing di pohon gede tadi ya? Kata si JJ. Lah emang dia ngencing di mana nih? Kata si Lukas. Dijelasin tuh sama si JJ. Nah posisi ini udah kurang lebih jam 4 pagi tuh. Ya udah tuh burung gagak itu terus terbang tuh di atas mobil mereka, ya kan? Ya udah, Andi yang dikit sedikit baca ayat kursi tuh sama baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran lah. Karena dia kan bisa tuh buat ngeredain orang-orang kesurupan. Akhirnya
Si Andi tuh nyoba tuh buat ngeluarin si setan itu gitu. Ya udah, lo bawa aja nih ke mobil gitu, masukin di belakang sama si Dimas. Akhirnya Luka sama si JJ tuh di depan ya kan, jadi tukar posisi. Si Andi tuh bacain doa ke si Dimas terus gitu. Mobil posisi sambil jalan nih tapi pelan-pelan. Akhirnya si Dimas tuh tidur gitu. Nah, ini nih cerita dari si Dimas gitu. Cerita dari si Dimas nih setelah dia sadar dari kesurupan yang tadi. Dimas tuh cerita bahwa dia tuh dibawa ke alam gaib gitu. Dimas tuh diajak perempuan ke sebuah pedesaan tuh. Diajak ke rumah perempuan. Perempuan itu bisa dibilang perempuan muda lah. Di rumah itu tuh dikasih makan, terus dia diajak ngobrol lah segala macem sama si perempuan itu. Nah, Dimas sama perempuan itu tuh main ke atas gunung. Di sana tuh ada sungai, airnya jernih banget kata si Dimas. Nah, kata si cewek itu, nanti kalau kamu melihat yang indah-indah jangan pernah sentuh air atau bunga atau apapun gitu. Kata si Dimas, emang kenapa gitu? Pokoknya jangan gitu. Akhirnya Dimas jalan tuh melamban. Dia iseng nih ambil batang pohon yang udah jatuh. Nah, karena dia saking penasaran nih sama air itu yang di sungai itu, ketika dia nyebrang sama perempuan, dia cemplungin tuh batang pohon itu ke air itu. Ternyata itu kayu langsung hangus dan kebakar. Kayak ada apinya gitu. Kayak keluar asap lah gitu. Sontak wanita itu marah tuh sama si Dimas. Kan sudah aku bilang jangan kau sentuh air itu, bisa mati nanti kamu. Terus Dimas nanya nih sama cewek itu, saya ada di mana? Saya pengen pulang, Mbak. Saya mau pulang. Saya di mana? Terus cewek itu bilang gini ke Dimas, kamu ada di dunia saya, kamu nggak bisa pulang. Tolong Mbak, saya mau ketemu teman-teman saya. Dia bilang gitu. Saya mau pulang. Akhirnya Dimas tuh lari itu jauh dari pandangan cewek itu. Nah, di depan dia tuh kayak ada sebuah lubang gitu. Dia coba masuk ke lubang itu tapi nggak bisa masuk. Pelan-pelan dia ngerayap tuh tetap nggak bisa. Nah, kuping dia tuh kayak ada yang bisikin 2 kalimat syahadat gitu. Si Dimas itu ikutin aja tuh kata-kata itu. Akhirnya badannya dia tuh serasa enteng, nggak kayak sebelumnya gitu. Si Dimas itu masuk tuh ke lubang itu. Lubang itu gelap banget. Tiba-tiba ada kakek-kakek tuh kasih tuntunan ke si Dimas ini untuk jalan keluar dari lorong itu. Pas keluar tiba-tiba si Dimas ini melek gitu. Lah, gue di mobil nih. Andi sama si Luka sama si JJ sontak, alhamdulillah lu udah sadar mas gitu. Istighfar. Akhirnya diminimin air doa tuh. Gue di mana gitu. Lu sama kita mas. Posisi mereka itu tuh posisi udah di masjid gitu. Akhirnya tuh dia cerita masalah di bawah segala macem. Posisi tuh 4:30 lah azan subuh. Lukas kan dia non muslim tapi dia tetap ada di dalam masjid. Dimas yang udah mulai sadar tuh ceritain tuh semuanya tuh sama teman-temannya. Jadi ikut di sebuah desa di sama perempuan gitu. Masjid itu ada semacam kiai gitulah. Mereka akhirnya sholat tuh kecuali Lukas kan. Pak Ustadz sedikit banyak kasih doa-doa tuh. Padahal gitu, kalau bisa dibilang mereka tuh tipikal orang yang nggak begitu sesumbar gitu. Bahkan Pak Ustadz itu nawarin singgah dulu nih di rumahnya gitu. Kata Andi, wah maaf Pak, kita mau mengejar waktu nih buat seminar gitu kan, kerjaan. Andi milih buat ngelanjutin perjalanan ke Bengkulu gitu. Pak, kalau misalkan ke Bengkulu itu kira-kira berapa jam lagi ya gitu? Paling 2 jam lagi mas gitu. Sekitar 50 kilo lah dari sini. Waduh, masih lama juga ya. Ya udah Pak, terima kasih ya udah bantuin kami gitu untuk lanjutin perjalanan kita nih Pak, untuk sembuhin teman kita yang kesurupan gitu. Ya udah mereka kira lanjutin tuh perjalanan. Mereka sampai tuh di sebuah kota Bengkulu jam 8 pagi lah. Alhamdulillah setelah mereka sholat dikasih doa-doa sama Pak Ustadz yang di masjid itu gitu, mereka jadi nggak ada gangguan lagi. Kurang lebihnya ceritanya seperti itu. Cerita singkatnya, ya si Dimas bisa dibilang alhamdulillah udah bisa balik lagi ke dunia yang saat ini terjebak di alam gaib itu gitu. Dan mulai dari si Andi mulai dari si Lukas ngelihat perempuan, si Andi ngelihat nenek-nenek gitu, dan ngelihat kuntilanak juga. Makanya
di mana-mana kita harus banyak berdoa dan minta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita gak digangguin sama makhluk gaib itu. Itulah cerita singkat dari para penjelajah jalur barat di Sumatera Barat yang lewat pinggir laut Samudra Hindia. Bila mana ada kekurangan atau kata-kata yang gak pantas di cerita ini nih, mohon maaf. Terus dukung channel ini agar kita mendapatkan cerita-cerita horor yang menarik untuk menemani waktu luang kalian. Mungkin itu aja cerita dari kita kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.